ya. Lah, perlakuan terhadap selisih BOP ini ada dua cara. Yang pertama, selisih BOP dibagi rata ke dalam akun persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan jika ini terjadi bukan karena ketidakefisienan pabrik, tetapi karena hal lain, misalnya salah menghitung tarif. Nah, ini bisa diperlakukan seperti itu. Ya, misalkan lah perhitungannya dari hasil contoh tadi yang full costing, misalnya di sini ada tadi full costing kan selisih BOP-nya berapa? 200.000 ya. Kemudian data yang ada di neraca kita lihat, oh, neraca sementaranya ada persediaan 400.000, persediaan barang jadinya 600.000, harga pokok penjualannya 7 juta, sehingga totalnya 8 juta. Maka ketika kita menyesuaikan, karena tadi ada kerugian dari selisih BOP 200.000, maka kita badum roto sesuai dengan proporsinya masing-masing, bukan roto kemudian terus podo 200.000 bagi telu, bukan, tapi kita proporsikan sesuai dengan saldonya. 400.000 dibagi 8 juta kalikan 200.000, 600.000 bagi 8 juta kalikan 200.000, 7 juta per 8 juta kalikan 200.000, sehingga masing-masing ketemu angkanya, sehingga saldo akhirnya setelah penyesuaian akan bertambah. Nah, ini jurnal penyesuaiannya adalah selisih BOP-nya tadi kita tutup ya. Ya, selisih BOP-nya kita tutup ke dalam akun kredit karena tadi di debit. Lah, nutupnya ini nutup kemana? Ke akun persediaan produk dalam proses. 10.000 dari mana? Dari sini tadi. Persediaan produk jadi 15.000, persediaan penjualan 175.000 ya. Persediaan produk dalam proses sama dengan persediaan barang dalam proses ya, sama. Oke, otomatis selisih yang tadi kan sudah dihilangkan, sudah dihapuskan, masuknya akan menambah nilai produk dalam proses, menambah nilai produk jadi, dan menambah nilai maaf, ini bukan persediaan penjualan ya, harga pokok penjualannya juga bertambah 175.000. Lah, kalau pakai variabel costing bagaimana? Sama ya. Tadi selisih BOP-nya 137.500. Kemudian persediaan BDP-nya masih sama. Nah, perhitungannya caranya sama, angkanya berbeda, sehingga saldo akhirnya, nah ini harusnya juga sama. Ya, ini ada sedikit perubahan ya. Jadi di kolom saldonya ini artinya karena dia mengurangi ya, posisinya dikreditkan, maka mengurangi saldonya. Yang semula 400.000 dikurangi 6875 ada penyesuaian, maka tinggal 393.125. Ini yang berikutnya juga dikurangkan semua, sehingga kita jurnalkan yang semula tadi ada di sebelah kredit, kita tutup ke sebelah debit 137.500 sebesar nilai penyesuaian yang tadi. Kemudian produk dalam prosesnya atau PBDP-nya berkurang 6875, persediaan produk jadinya berkurang, dan HPP-nya juga berkurang. Meskipun contohnya sama, tapi kalau metodenya dipakai berbeda, hasilnya akan berbeda. Caranya hampir sama, cuman kita tinggal melogikakan, membolak-balikkan. Jadi nek logikanya sudah kecekel, maka akan mudah ya mencari hasilnya seperti apa. Perlakuan yang kedua, selisih BOP ini diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening HPP jika terjadi karena ketidakefisienan pabrik. Nah, full costingnya jurnalnya bagaimana? Nah, karena tadi akunnya di debit, maka tutup ke sebelah kredit HPP pada selisih BOP. Yang tadi ada di kredit pindahkan ke debit. Nah, ini
ketidakefisienan ini misalnya apa? Oh, karena ada kerusakan mesin, atau ada bencana, atau ada sehingga ada molor dan lain sebagainya, atau pembengkakan yang terjadi karena bukan kesalahan manusiawi tadi ya. Oke, ini bisa dipilih mana yang dipakai dengan melihat dasar penyebabnya tadi. Oke, sekian kita akhiri pembahasan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.